Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman. Temanya teman-teman dengan tema Tuhan dapat tingkatkan iman kita dengan mendatangkan persoalan dan permasalahan teman. Temanya itu teman. Jadi Tuhan dapat tingkatkan iman kita dengan mendatangkan persoalan dan permasalahan. Nah ini kadang-kadang orang yang tidak mengerti dalam akan firman Tuhan, kadang-kadang dianggapnya Tuhan itu tidak bisa mendatangkan ujian dan cobaan teman-teman. Jadi selalu diasumsikan kalau yang jahat-jahat itu, yang tidak baik itu ya pasti dari iblis gitu. Tapi kalau kita lebih dalam mempelajari tentang firman Tuhan teman-teman, di situ akan tahu bahwa ya Tuhan pun bisa gitu, bukan cuma sekedar membiarkan permasalahan terjadi gitu. Bahkan Tuhan itu bisa mendatangkan permasalahan gitu. Tapi dengan tujuan kan untuk untuk membangun iman orang yang diuji coba ini untuk bisa lebih naik level iman lagi. Beda dengan ujian cobaan yang dari iblis teman-teman. Kalau ujian cobaan dari iblis ya dasarnya bagaimana pengennya si iblis gitu, bagaimana orang yang dicobain itu yang mendapatkan satu kegagalan kan, maksudnya berbuat dosa gitu. Jadi beda. Jadi saya simpulkan di sini, nanti dari teman-teman kita baca di kitab Yohanes ini nanti ketahuan gitu bahwa tidak cuma iblis saja gitu yang bisa mendatangkan ujian cobaan, tapi ternyata firman Tuhan Yesus juga bisa mendatangkan ujian dan cobaan itu. Nah ini saya coba langsung baca dulu aja teman-teman dari kitab Yohanes pasal 6 teman. Pasal Yohanes pasal 6 ayatnya 1 sampai 15 teman-teman. Coba kita baca pasal Yohanes pasal 6 ayatnya 1 sampai 15 teman-teman. Perikopnya judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang gitu. Jadi kalau kembali biasa saya utarakan, kalau bicara universal gitu saya katakan bahwa Yesus itu saya ganti istilahnya dengan firman Tuhan teman-teman. Jadi firman Tuhan memberi makan 5.000 orang. Maksudnya apa? Ya ini pasti mujizat teman-teman. Nah ini sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias gitu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat gitu. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus gitu. Ini muridnya, salah satu muridnya namanya Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan gitu. Jadi karena banyak banget yang ngikutin perjalanan si Yesus dan murid-muridnya ini karena ingin mendengarkan sharing-sharing yang dari Yesus gitu. Nah, seolah-olah jadi Yesus ngeliat ini orangnya banyak begini, gimana mau ngasih makannya. Nah dia akhirnya coba ngetes. Nah ini mulai nih teman-teman. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, mencobai Filipus teman-teman. Jadi Yesus ya mencobai Filipus gitu. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuh, dan di sini kan jadi teman-teman juga jangan aneh. Yang mencobai itu Yesus pun bisa mencobai. Firman Tuhan itu bisa mencobai kita. Bukan tidak bisa mencobai gitu, cuman mencobai dalam dalam tujuan positif gitu. Kalau iblis mencobai kan dalam tujuan yang negatif gitu. Bedanya di situ aja gitu. Jadi di sini sekali lagi teman-teman, sengaja si Yesus ini jadi awalnya itu ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, kepada Yesus gitu. Berkatalah ia kepada Filipus, kepada muridnya gitu. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan gitu. Itu Yesus tanya ke Filipus untuk ujian gitu, untuk menguji si Filipus dan mencoba Filipus gitu. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Jadi Yesus sudah tahu gitu bagaimana caranya memberi makan orang yang banyak itu gitu. Tapi hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus gitu. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi dia udah tahu gitu. Nah ini satu bukti ya teman-teman. Ini satu bukti teman-teman kasih notes aja bahwa jadi kalau dikatakan Yesus tidak bisa mencobai, firman Tuhan tidak bisa mencobai, Tuhan Allah tidak mencobai, itu salah teman. Bisa mencobai gitu. Tapi dengan target ujungnya itu positif gitu. Kalau iblis mencobai manusia tujuan untuk menggagalkan hidup manusia gitu. Jawab Filipus kepada Yesus,
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi kalau melihat dari kas yang dibawanya gak bakal cukup gitu. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus itu, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, teman-teman, 5 roti jelai dan 2 ikan gitu. Jadi si muridnya ini Simon Petrus ini, si Andreas saudaranya Simon Petrus ini mengatakan ke Yesus seperti itu. Ini ada anak kecil bawa 5 roti jelai dan dua ekor ikan gitu. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Tapi 5 roti jelai dengan dua ekor ikan ini bagaimana gitu? Ya untuk ketemu dengan orang segitu banyak gitu. Nah, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput gitu, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya, teman-teman. Jadi nggak kira-kira gitu. Bagaimana mikir untuk kasih makan 5.000 orang, itu yang ada cuma 5 roti jelai dan 2 ekor ikan gitu. Ya ngebaginya bagaimana gitu untuk 5.000 orang gitu. Itu baru dihitung 5.000 orang laki-laki, hanya laki-laki saja loh. Jadi lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki gitu. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan gitu. Nah ini coba teman-teman bayangin ya, setatnya dari 5 roti jelai dengan 2 ekor ikan dibagikan untuk 5.000 orang laki-laki gitu. Itu aja masih ada sisa, dikumpulin sisaannya si roti jelai dan ikannya, itu ada tersisa 12 bakul loh. Nah, ini kalau bukan mujizat kan nggak mungkin gitu. Ini berarti pasti mujizat gitu. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia gitu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan si Yesus ini raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi waktu itu kan semua murid-murid, termasuk murid-muridnya dan semua orang yang mendengarkan Yesus itu mengharapkan Yesus itu jadi raja, teman-teman. Jadi mereka tidak tahu bahwa Yesus diutus oleh Tuhan Allah datang ke dunia itu bukan untuk jadi raja gitu, tapi untuk bagaimana menjadi penyelamat gitu ya, manusia, untuk bisa manusia itu masuk dapatkan keselamatan akhirat di dalam surga. Tujuannya Tuhan Allah mengutus Yesus kan untuk itu, teman-teman. Tapi dari persepsi murid-muridan dan orang-orang di dunia gitu, dia mengharapkan ya bisa nggak Yesus ini menjadi gantinya raja yang sekarang gitu loh. Pengennya seperti itu gitu. Nah kalau nggak salah satu rajanya Herodes itu gitu. Herodes itu adalah salah satu raja yang katanya orang Moab gitu, yang ditunjuk oleh si Firaun Mesir menjadi raja. Nah Yesus ini diharapkan penggantinya itu, teman-teman. Tapi kan murid-muridnya dan orang-orang yang pengikut Yesus itu nggak tahu bahwa Yesus itu ya menjadi perantara Tuhan Allah ya untuk mendatangkan keselamatan kepada manusia gitu. Sebanyak mungkin manusia diselamatkan, mendapatkan keselamatan akhirat di dalam surga. Jadi beda tujuan, teman-teman. Nah ini kalau di kitab yang lain, di ayat yang lain, teman, itu 5 roti jelai dengan dua ekor ikan itu gitu, untuk lauknya gitu, dibagi-bagikan itu untuk 5.000 orang. Kalau di firman yang lain dinyatakan 5.000 orang itu belum termasuk yang perempuan dan anak-anak loh, teman-teman. Jadi kalau misalnya zaman dulu kalau suami istri pergi bersama gitu, dengan suaminya pasti pergi dengan istrinya dan bawa anaknya, ya berarti kan orang yang makannya kan di atas 5.000, teman-teman. Kalau di rata-rata misalnya istri dengan 1 anak aja gitu, berarti kan 2 kali lipatnya, berarti kan 5.000 ya paling kan dikalikan menjadi 10.000, berarti kan 15.000 orang. Ini perkiraan yang namanya roti jelai itu dari 5 asalnya itu jadi
bermultiplikasi, malah kelebihan jadi 12 bakul. Begitupun dengan ikannya, dan cuma 2 ekor ikan bermultiplikasi malah jadi kelebihan di dalam 12 bakul tadi gitu. Nah ini benar-benar cerita mujizat teman, mujizat multiplikasi ya. Jadi ya kenapa Tuhan Allah melalui Yesus mengizinkan mujizat ini terjadi, ya kembali lagi ya supaya orang banyak mengakui bahwa ya firman Tuhan itu benar-benar hebat gitu. Firman Tuhan itu memang benar-benar ada kuasanya gitu. Intinya itu teman-teman. Nah ini saya coba, ini kan baru cerita di Perjanjian Baru teman-teman. Kalau di kitab Nasrani itu ada di kitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes ini gitu. Nah saya coba cross check teman-teman dengan bentuknya sama aja, mujizat juga gitu di kitab Perjanjian Lama teman-teman, di kitab Yosua gitu. Nah cuman ini ceritanya bukan mujizat yang berupa cuman materi aja, tapi ternyata juga bisa teman-teman. Yang namanya mujizat itu juga bisa berupa dalam kondisi tubuh kita loh, dalam kondisi kesehatan kita, kekuatan kita itu bisa teman-teman. Jadi bukan cuma multiplikasi dalam bentuknya barang aja, materi aja gitu, tapi bisa juga yang nyangkut ke diri pribadi kita. Nah saya coba bacakan teman-teman di kitab Yosua teman-teman. Kitab Yosua, coba teman-teman cari kitab Yosua pasal 14 teman-teman. Kitab Yosua pasal 14 ayatnya ayat 6 sampai 15 teman-teman. Ayatnya 6 sampai 15. Nah judulnya ini di perikopnya, judulnya itu Kaleb mendapat Hebron gitu. Hebron itu nama salah satu kota itu yang akan ditaklukkan oleh Kaleb gitu. Coba teman-teman cari kitab Yosua pasal 14 teman-teman, ayatnya 6 sampai 15. Coba saya bacakan teman-teman. Perikopnya judulnya Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu gitu, kepada Yosua gitu. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea gitu. Jadi waktu ini cerita perjalanan gurun padang gurun itu gitu. Ya orang yang dari generasi tua yang diizinkan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam kota yang dijanjikan itu gitu, di kota Kanaan itu ya cuma 2 teman-teman, cuma Yosua dan Kaleb gitu, karena imannya gitu. Yang lain, yang tua-tua yang lain itu habis meninggal di padang gurun, sehingga yang masuk ke dalam kota Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu ya cuma generasi berikutnya gitu, bukan generasinya yang tua ini gitu. Generasi yang tua aja tinggal sisa 2, Yosua dan Kaleb saja. Kenapa? Karena 2 orang ini benar-benar imannya istimewa gitu. Nah ini nanti coba kita ceritakan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu. Jadi Kaleb itu umur 40 tahun waktu disuruh Musa gitu. Ya, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya gitu. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi waktu Nabi Musa mengutus untuk mengintai masuk ke dalam kota yang mau direbut itu. Nah itu soalnya yang dikirim 12 pengintai gitu. Nah yang 10 itu ngomong gak ada yang positif itu, semua negatif semua. Yang ngomong positif itu cuma 2, Yosua sama Kaleb aja gitu. Nah pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati gitu. Jadi Musa katakan seperti itu. Dari 2 orang ini, Yosua dan Kaleb ini gitu, tanah yang diinjak oleh Kaleb dan oleh Musa, oleh Yosua dan Kaleb itu adalah miliknya Yosua dan Kaleb gitu. Jadi Tuhan sampaikan seperti ini melalui Musa gitu. Kenapa? Karena memang 2 orang ini benar-benar mentaati. Ini dikatakan di sini tetap mengikuti Tuhan gitu. Ya tetap aja percaya bahwa salah satunya Hebron itu bisa ditolakkan. Tapi kalau cerita dari 10 murid yang lain, dianggapnya nggak mungkin ngerebut itu, isinya raksasa semua. Jadi manusia-manusia yang besar sekali gitu. Cerita seperti Goliat. Goliat lawan si Daud gitu loh. Daud lawan Goliat. Jadi memang zaman itu masih banyak orang-orang yang besar gitu ya, tinggi besar itu ya disebutnya raksasa gitu, manusia raksasa gitu. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara, pada waktu itu
Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakku sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, ini kalau ini kan cerita dulu, zaman dulu teman-teman, sebelum ada kitab suci gitu. Jadi kalau saya konversikan ke zaman sekarang, zamannya kita yang sudah ada kitab suci, janji-janji kalau zamannya Musa itu gitu, janji Tuhan itu kan berupa ucapan, itu ucapan melalui Nabi Musa gitu. Ya salah satunya itu untuk Kaleb dan Yosua gitu. Yang diucapkan bahwa tanah yang diinjak Kaleb dan Yosua itu adalah miliknya Yosua dan Kaleb gitu. Karena ya itu balik lagi hati dua orang ini tetap mengikut Tuhan Allah dan percaya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara zaman sekarang teman-teman, zaman sekarang apa sih janji Tuhan itu? Ya, janji Tuhan melalui Nabi kita. Kalau di Nasrani Nabi Isa, janji Tuhan melalui Nabi Muhammad untuk Muslim, janji Tuhan untuk apa? Misalnya untuk orang Konghucu, Konfusius, berarti Nabi Konghucu, dan mungkin kalau untuk Budanya Siddhartha Gautama, saya nggak ngerti detailnya gitu. Tapi yang jelas janji Tuhan melalui nabi-nabi ini, ya untuk kita itu kan tertuang di dalam firman Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita zaman sekarang kita bisa seperti Yosua dan Kaleb gitu, bisa mengimani apa yang Tuhan janjikan di firman-Nya untuk kita, ya itu tinggal kembali lagi kita mau percaya enggak teman. Ya kita mau percaya enggak. Nah, untuk semakin banyak kita tahu apa janji-janji Tuhan teman. Ya kita harus mengerti firman Tuhan secara dalam teman. Jadi nanti kita tahu gitu, apa sih yang dijanjikan Tuhan bagi kita gitu. Ya sesuai yang tertulis dalam firman itu. Nah, kalau kita tidak mengenal firman Tuhan gitu, tidak mengenal dalam firman Tuhan, kita juga tidak mengenal dan tidak mengerti, tidak mampu mengerti firman Tuhan, kita juga tidak berani melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu janji Tuhan dan bagaimana kita bisa menuai janji Tuhan gitu. Ya padahal Tuhan sudah dijanjikan semua dalam firman Tuhan. Lebih mudah teman-teman daripada si Yosua dan Kaleb waktu zamannya Nabi Musa itu. Kalau waktu zaman Nabi Musa, perjanjian Tuhan itu kan untuk Yosua dan Kaleb itu kan disampaikan melalui Nabi Musa gitu. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang karena sudah ada kitab suci, kita bisa langsung teman-teman, kita bisa langsung tahu bahwa janji Tuhan itu apa gitu. Ya kembali lagi teman-teman, kita bisa tahu janji Tuhan itu apa ya selama kita punya kedalaman mengenal dan mengerti firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu janji-janji Tuhan itu? Nah, kadang-kadang dalam janji Tuhan itu juga berbeda sekali dengan janji-janji apa yang diidam-idamkan oleh orang dunia. Kenapa gitu? Kenapa kok janji Tuhan tidak sesuai seperti yang keinginan orang dunia gitu? Ya kembali lagi karena orang dunia tidak tahu rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita gitu. Jadi kalau kita sebagai pengikut Tuhan gitu, kita harus tahu bahwa yang namanya kita harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan sehingga kita bisa tuai janjinya, dan kita juga tahu gitu apa sih sebenarnya rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi beda teman-teman. Kalau rancangan dan kehendak Tuhan, yang jelas sasaran itu adalah targetnya bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat. Ya adapun kesuksesan duniawi adalah hanya tambahan saja gitu. Tapi kalau bicara apa sih target utamanya orang dunia gitu, atau orang yang berkeyakinan, maksudnya berkeyakinan orang percaya Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan dengan cara benar gitu, karena tidak melalui firman-firmannya gitu. Jadi hanya percaya dan mengenal Tuhan dari sisi pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dari jiwa sendiri aja. Nah ini yang kurang benar teman. Nah orang-orang dunia dan orang yang punya keyakinan ini, dia akan berpikir bahwa target utama orang hidup itu adalah kesuksesan duniawi teman. Ya bagaimana mencapai kesuksesan duniawi, atau juga ada tambahannya kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga gitu. Jadi sasaran orang dunia itu umumnya gitu aja teman. Ya sasaran orang dunia yang tidak atau belum mengenal Tuhan atau orang punya keyakinan, ya sasarannya seperti itu. Jadi beda sekali dengan sasaran yang Tuhan inginkan gitu. Kalau yang Tuhan rancang kehendak itu adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat. Bahkan harus mencari gitu teman. Ada istilah harus mencari, bagaimana mencari keselamatan akhirat gitu. Ya masalah yang kesuksesan duniawi ya cuma tambahannya aja, rasanya nggak perlu dicari gitu. Tuhan tahu kok, kau tahu bahwa kita perlu hal-hal duniawi itu Tuhan tahu jelas gitu. Tuhan akan kasih kita tambahannya apabila kita benar-benar sudah
kerajaan Allah, mencari Tuhan dan mencari firman-firman Tuhan-nya, supaya kita ya balik lagi mengerti firman Tuhan kita, sehingga bisa mengerti apa janji-janji Tuhan dan kenapa janji Tuhan itu seperti ini ya, karena kita tahu ada rancangan dan kehendak Tuhan yang untuk keselamatan akhirat. Jadi ceritanya gitu teman-teman. Tapi kalau orang dunia tidak mengenal ini, orang yang tidak mengenal atau belum atau tidak mengenal Tuhan, orang yang mengaku percaya Tuhan tapi dengan cara salah gitu, ya orang berkaya kita tadi, ya pasti beda, beda sekali dengan orang yang sudah mengerti firman Tuhan gitu. Nah ini ceritanya ayat 9 ceritanya begitu. Nah sekarang coba masuk ayat 10-nya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, si Kaleb cerita begitu, seperti yang dijanjikannya gitu. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa gitu. Diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang setelah berumur 85 tahun aku hari ini gitu. Nah kalau sudah 45 tahun umurnya, umurnya Kaleb sekarang udah 45 tahun. Berarti waktu cerita mendengar Tuhan firman itu diucapkan oleh Nabi Musa, janji-janji itu, ya si Kaleb kan umur 40 teman-teman. Umur 40 gitu. Jadi umur 40 ya Kaleb mendengar gitu apa yang Nabi Musa ucapkan akan janji Tuhan untuk dia gitu. Dia mendengar itu gitu. Jadi sekarang sudah berjalan 85 tahun, berarti waktu proses dari 40, 45 ke 85 itu, waktu itu umur si Kaleb itu 40 tahun itu. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa gitu. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk gitu. Nah ini teman-teman coba simak ini gitu, yang tadi saya bilang. Ini juga satu mujizat teman-teman, mujizat. Bagaimana kalau pada umumnya kan orang-orang menua gitu dari 40 ke 85 ya pasti kan menua teman, pasti kekuatan fisiknya, mungkin kondisi fisiknya pasti kan drop gitu. Tapi kalau si Kaleb ini enggak loh teman. Kaleb ini mengalami hal yang aneh gitu, mengalami hal mujizat. Kenapa? Kembali karena imannya itu gitu. Karena iman Kaleb itu nggak kira-kira, akhirnya ya si Kaleb ini bisa tetap aja gitu ya, meskipun udah umur 85 tapi tetap aja kekuatannya, fisiknya itu seperti umur 40. Nah ini firman Tuhan yang katakan loh, kita percaya nggak percaya, nggak ngerti apa benar ada orang umur 85 seperti 40 gitu. Nah ini yang kembali adanya di iman kita teman. Tapi kalau bicara di firman ada dikatakan begitu, bahwa Kaleb itu umur 85 tapi secara fisikly, kekuatan dan fisiknya itu seperti umur 40 gitu. Ya tinggal iman kita teman-teman. Kalau kita bisa percaya ya dan amin, firman Tuhan seperti itu gitu. Tinggal tergantung kitanya lagi gitu. Nah, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu gitu. Nah orang enak itu banyak orang raksasanya nih teman-teman. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan gitu. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya gitu. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati gitu. Namun Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah ini jadi kalau saya tadi cerita di kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, itu kan cerita bagaimana terjadi multiplikasi gitu materinya gitu, dari mulai 5 roti jelai menjadi untuk 5.000 orang, bahkan kalau dikalikan dengan ada istri dan anak-anaknya, anggap satu orang laki-laki itu rata-rata istri satu dan anak satu, berarti ini kan sudah 5.000 plus 10.000 teman, berarti 15.000 gitu. Nah cuman yang dicatat di kitab suci cuma 5.000 gitu. Jadi 5 roti jelai untuk 5.000 orang, 2 lauk, 2 lap ikan untuk 5.000 orang. Ya itu kan mujizat multiplikasi dalam bentuk materi teman. Tapi kalau kita bicara yang di kitab Yosua pasal 14 ayat 6-15, ini cerita mujizat yang terkait dengan badannya. Jadi pribadinya Kaleb gitu ya, bahwa pribadi Kaleb itu bisa mengalami seperti itu teman-teman. Jadi gampangnya gitu, umur 85 tahun itu dengan fisik dan kekuatan seperti 40 tahun gitu. Ini kalau bukan mujizat nggak mungkin teman-teman.
Bahkan teman-temannya si Yosua dan Kaleb sudah meninggal semua, banyak yang meninggal gitu. Ya, cuman si Yosua Kaleb ini yang tidak meninggal, dan Kaleb itu istimewa sekali karena dia punya iman yang kuat sekali dengan Tuhan. Ya akhirnya bisa terjadi gitu, bahwa tetap kekuatan Kaleb umur 85 itu seperti 40. Jadi seperti mendapatkan mujizat permajaan dan permajaan. Jadi firman Tuhan itu ya kesimpulannya bukan hal tidak mungkin gitu. Firman Tuhan itu bisa meremajakan kita. Ya meremajakan kita, kalau istilah zaman sekarang obat-obatan vitamin gitu. Ya rejuvenate, ya berarti bagaimana meremajakan balik, mengulang lagi keremajaan, rejuvenate gitu. Nah ini sama teman. Jadi dari dulu ya sudah mengalami seperti itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 6 ayat 1-15 dan kitab Yosua pasal 14 ayat 6-15. Nah ini saya coba masuk ke dalam draftnya saya teman-teman. Ini benarnya masih pernah di-sharingkan antara saya dengan Romo Said sih teman-teman. Dulu tuh pernah, gara-gara salah satunya saya bisa ikut Tuhan Allah itu ya karena cerita 5 roti 2 ikan, ya cerita soal si Kaleb gitu. Ya seolah-olah jadi Romo Said waktu itu katakan ya tidak percuma kalau kita ikut Tuhan itu seolah-olah prosesnya itu harus lebih lambat dibanding orang dunia gitu, cara-cara orang dunia gitu. Tapi kan nanti hasilnya beda. Nah ini waktu itu di-sharingkan seperti itu teman-teman. Jadi saya cuma komplain, kenapa sih Romo jadi ribet begini, jadi muter-muter, nggak bisa. Kalau zaman dulu kan saya main tembak-tembak aja, ya nggak bisa, katanya harus proses gini. Ya intinya gitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan gitu. Itu prinsipnya firman Tuhan seperti itu. Kalau zaman dulu sebelum saya kenal Tuhan kan nggak ada prinsip itu, cuma main babat aja gitu. Bagaimana caranya langsung cari tambahannya, cari materinya, cari duniawinya gitu. Nah dengan kenalnya firman Tuhannya, jadi saya akhirnya tinggalkan duniawi dulu gitu ya. Saya masuk ya mencari ini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah Tuhan dan firman-Nya. Nah baru nanti setelah saya mencari itu, baru Tuhan tambahkan dari sisi duniawinya. Itu tinggal iman saya percayakan, dan kayaknya saya cukup percaya sih teman. Belajar untuk percaya. Meskipun ya udah begitu percaya ya komplain dari kanan kiri, dari keluarga, dari teman, dari komunitas, semua timbul semua gitu. Dianggapnya salah jalan dan bisa dianggap bodoh sekali gitu. Nah ini di kitab Yohanes 6 ayat pasal 6 ayat 5 dan 6 gitu. Dimana kan kita akan membeli roti supaya mereka yang dapat makan gitu. Hal ini dikatakan untuk mencobai dia, si Filipus tadi gitu. Sebab Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya Yesus sudah tahu, cuma ngetes Filipus aja gitu. Uji coba imannya Filipus itu gitu. Salah satu sharing dengan Romo Said pernah mengalami ayat-ayat tersebut. Intinya apakah Tuhan pernah mencoba iman kita yang terkait dengan persoalan dan permasalahan kita gitu. Di mana Tuhan tahu dan bahkan dapat sengaja datangkan ujian dan cobaan untuk mencobai iman kita. Jadi yang tadi saya katakan, kalau ujian cobaan itu jangan dianggapnya dari iblis saja, dan bisa aja dari Tuhan gitu, bisa aja Tuhan melalui nabi-nabinya itu bisa sekali gitu. Usia 40 tahun Tuhan datangkan persoalan buruknya. Nah, jadi apa persoalan di saya gitu ya, buruknya relasi keluarga besar gitu. Jadi karena saya hidup di dalam keluarga besar, jadi nggak tahu pokoknya waktu itu timbul persoalan buruk gitu di keluarga besar, dan datangkan permasalahan krisis ekonomi teman-teman. Krismon di Indonesia itu kan terkenal banget krisis ekonomi itu. Krismon itu tahun 1998, dan saya kena masalah itu teman-teman. Tapi gara-gara itu jadi saya kenal Tuhan gitu. Membuat perusahaan tidak dapat bertahan secara perputaran keuangannya karena krisis moneter tadi gitu. Dimana untuk mengharapkan bantuan pihak keluarga karena ada persoalan menjadi tertutup teman-teman, karena ada persoalan itu gitu. Nah ini kalau saya tangkap sekarang, ini cara Tuhan gitu mencobai dengan datang permasalahan, tetapi sekaligus membuat mujizat dengan program pemutihan hutang oleh oleh pemerintah
melalui program BPPN, Badan Penyiaran Perbankan Nasional. Mungkin kalau orang yang seusia saya gitu, ya pernah ngalami ini teman, tahu gitu yang saya sebut BPPN itu, Badan Penyiaran Perbankan Nasional itu tahu itu program pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang dianggap benar gitu, dianggap benar dalam kondisi running benar gitu. Nah ini akhirnya dibantu oleh pemerintah teman. Cara membantu itu nggak tanggung-tanggung loh, diputihkan aja gitu. Jadi utang kita yang perputarannya nggak keluar seperti itu hilang begitu saja gitu. Nah saya dapatkan itu, saya anggap karena saya udah mengenal dari nubuatan ini, jadi saya anggap bahwa yang buat saya BPPN itu program pemerintah BPPN itu adalah yang mujizat yang dari Tuhan. Kalau untuk saya pribadi, karena prosesnya memang proses rohani, teman. Meskipun banyak dari keluarga saya dan tim saya di kantor juga ya masih sanksi, bukannya itu bukan mujizat kali, itu program pemerintah kok, bukan mujizat ya, karena mereka tidak mengerti gitu. Jadi Tuhan itu ya kalau bicara membuat mujizat itu pada akhirnya ya dalam nyata kan, sama aja misalnya tadi mujizat 5 ekor ikan, roti 5 roti dengan 2 ekor ikan gitu. Ya itu kan bukan roti-rotian gitu, bukan ikan-ikanan. Ya memang dalam bentuk fisiknya bener gitu, itu roti dan ikan gitu. Nah cuma terjadinya kan secara mujizat gitu. Dari 5 menjadi untuk 5.000, dari 2 untuk 5.000 gitu. Nah itu kan mujizatnya gitu. Bukan nanti ikannya cuma dalam halusinasi aja, rotinya cuma halusinasi, kan bukan, nyata. Nah ini sama, BPPN itu nyata gitu. Buat saya secara rohani itu nyata ya dari Tuhan gitu. Tapi keluarga saya sebagian dan tim saya nggak percaya itu, ya itu terserah. Kejadian ini timbulkan pembuktian bahwa Tuhan ada dalam kehidupan, dan kejadian ini adalah awal proses iman gitu. Karena hidup yang berikutnya akan selalu mengikuti apa yang diperintah dan peraturan firman-Nya gitu. Jadi gara-gara saya mengalami ini, akhirnya saya jadi berani teman-teman untuk lebih berani melakukan firman, lebih giat mengerti firman, karena pernah mengalami ujian cobaan seperti ini dan terjadi mujizat. Beda sama orang yang tidak pernah mengalami, mungkin jadi susah untuk mau benar-benar tergerak mengenal Tuhan, untuk benar-benar belajar mau mengerti firman Tuhan itu, berani untuk melakukan itu susah kalau memang tidak mengalami. Jadi teman-teman rasanya kalau sampai ada ujian cobaan itu ya harus berani dan dihadapin aja gitu. Contohnya saya sudah ada, dan contohnya tokoh-tokoh di kitab suci banyak sekali kok. Harus berani gitu. Nanti dari situ baru kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam gitu teman. Janji Tuhan terkadang harus melalui cara yang seringkali dianggap kurang efektif gitu. Seperti yang dialami Kaleb sebagai pengikut Musa gitu. Harus alami proses padang gurun 40 tahun teman. Tetapi oleh karena iman Kaleb, masa jeda 40 tahun itu ya Tuhan beri mujizat bagi Kaleb dengan membuat Kaleb tetap terlihat dan tetap kuat seperti umur 40 tahun di usia 85 tahun tersebut teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan ini seperti proses permajaan teman-teman ya. Jadi Kaleb itu mendapatkan mujizat itu teman-teman, yang bukan berhalusinasi seolah 85 seperti 40. Ini secara fisiknya memang kelihatan 40, kekuatannya 40 gitu. Bukan pakai operasi plastik kayak zaman sekarang teman-teman. Jadi memang benar-benar asli gitu. Zaman itu kan tidak ada operasi plastik, tidak ada acara yang palsu-palsu gitu. Jadi memang Kaleb alamin itu. Nah tinggal problemnya, kita punya iman nggak untuk seperti Kaleb? Kita punya iman nggak mengalami seperti Filipus yang 5 roti 2 ikan itu untuk 5.000 orang bisa tercukupi lebih 12 pakul gitu. Itu tergantung kita pribadinya lagi teman-teman. Sehingga apa yang Tuhan janjikan bagi Kaleb melalui Musa tetap dapat tergenapi oleh Kaleb walau ada jeda proses iman selama 40 tahun gitu. Jadi kalau cerita prosesnya Kaleb ini jadi gitu teman ya, seperti seolah-olah buang-buang waktu 40 tahun mesti ngalami proses padang gurun gitu. Ya sebenarnya proses padang gurun itu kan untuk melatih imannya si Kaleb sendiri gitu. Tapi tetap dalam prakteknya tuh Tuhan juga tidak bagi orang yang beriman ke Tuhan gitu. Kalau imannya memang besar sekali, Tuhan juga tidak mau merugikan imannya si Kaleb gitu. Caranya tadi teman-teman. Ya Tuhan mudah sekali bisa membuat mujizat permajaan untuk Kaleb yang harusnya 85, Tuhan bisa buat seperti umur 40 teman-teman.
Nah ini teman-teman tinggal tertarik nggak? Kalau teman tertarik seperti ngalami hal-hal seperti yang dialami oleh Filipus gitu di kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, ya teman-teman harus oh ya berani gitu, berani apa menghadapi ujian cobaan yang memang diberikan Tuhan untuk kita gitu. Nah begitupun juga seperti kitab Yosua yang apa si Kaleb kan yang ngalamin di kitab Yosua 14 ayat 15 itu juga sama gitu. Ya Kaleb berani gitu menghadapi tantangan yang ujian cobaan yang Tuhan beri gitu. Ya akhirnya Kaleb mendapatkan seperti itu gitu. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa tertangkap teman-teman, karena intinya waktu saya sharing dengan Romo Said itu dua hal ini yang saya ingat gitu. Jadi judulnya Tuhan dapat tingkatkan iman kita dengan mendatangkan persoalan dan permasalahan. Oke teman-teman, see you, bye bye.